Eh, ya dia dia bilangnya gini, kita nggak bisa nikah, dia bilang gitu. Hah? Terus? Terus? Ya terus gimana sih, Miss? Terus gimana, Dok? Ya cuma di situ kerja gitu, cuma nggak bisa nikah. Nah terus anaknya atas nama siapa, Dok? Ya nggak tahu makanya, Miss. Loh, kamu kalau bisa kamu meminta kalau pun juga nikah nggak apa-apa, Dok. Aduh, pusing aku jadinya. Nggak apa-apa, tapi kamu harus itu, Dok. Dek surat akte kelahiran dia harus ada nama suamimu loh. Biarkan anak itu punya KTP-nya bapaknya, ikut KTP-nya bapaknya. Bisa jadi residen Hong Kong. Iya, gitu. Kamu nggak bisa, tapi anakmu bisa, Dok. Ya gitu, makanya tapi, Miss, dia nggak bisa di Hong Kong, soalnya gimana ya? Nggak ada yang ngurus dia gitu loh. Ya, nggak ada yang ngurus anaknya. Terus anakmu mau diapain? Ya dibawa ke Indonesia lah, Miss. Lah. Terus? Lah ya terus gimana tuh, Miss? Maksud terus ya. Lo kok aku yang bingung ya? Kamu aja nggak bingung. Pusing aku. Aku juga bingung, tapi ya nggak tahu gimana kok. Tak ambilin anaknya. Ya Miss, nggak apa-apa, Miss, ambilan, Miss. Tak isnang kerjanya aku, Miss. Hah? Coba tak bicara sama suamiku aku. Lah, Miss, tenane, Miss, Loh, aku kita kok tenane awakmu. Nah, aku juga bingung loh, Miss. Seorang dianya katanya ibunya juga ibunya nggak bisa, bukannya nggak bisa, itu nggak itu, Miss. Nggak mampu. Nggak mampu nih gimana ya, kok aku bingung dewi ya. Nggak apa-apa lah, Dok. Coba tak komunikasi sama keluarga aku. Kalau boleh, kalau aku pribadi aku mau, Dok. Aku pribadi aku mau. Ya, aku tenis aku iya bingung aku juga, Miss. Kamu apa nggak sekarang kalaupun kamu masuk YouTube sekarang nggak ada yang tahu siapa kamu, Dok. Tapi kamu pulang bawa anak. Terus siapa yang nggak tahu, Dok? Paham nggak maksudnya? Soalnya sih aku gimana ibuku wis meninggal ngono lho, Miss. Dadi gak enek ngono lho. Kok kamu baru bunting sebesar itu, kenapa? Udahlah, sudah terjadi, nggak apa-apa. Ini loh ceritanya sih kan dia kan putus ngono lho, Miss. Putus ya wis lah, putus. Tadi aku gak perlu ngomong lah, kok kuno balik mana iki aku nek putus ya wis lah, usah ngomong aku ki kepiye ngono lho. Terus akhirnya ki jarene pengen nikah, pengen duwe keluarga, kepiye ngono. Ya wis lah. Tapi aku gak percaya nih, ya wis aku gak ngomong nek aku wis janda ngono. Lah apa kok gak kita nikah dulu, gak iso. Kudu ngurus akeh ngono. Aku punya kenalan, jajal coba. Gak usah wis ngono, ya aku gak enek perilaku aneh lah, Miss. Terus sekarang laki-lakimu itu tidak mau kamu atau gimana, Mbak? Pertanyaan saya. Pertama nih gak iso nerimo nek aku ki janda, punya masa lalu di Indonesia, ngono gak iso nampa anakku gitu. Tapi kalau laki-laki yang mencintai kamu, dia tidak peduli dengan masa lalu, Dok. Yang dia tahu adalah masa depan. Ini loh. Gitu. Nah, tapi kan ibu karo Mbak kan jaluk persetujuan yang mereka. Ngerti, tapi kan anakmu yang di Indonesia nggak ngerepotin kamu yang di Hong Kong, Dok. Terus apa hubungannya? Enggak. Ya itu makanya dia takutnya anakku itu ngerepotin dia, masalah ning DE. Halo. Gitu. Anak-anak Indonesia itu tidak akan pernah merepotkan orang lain. Aku paham, aku wis ngerti, tapi kan jenenge wong kene kan wedi ngono lho, Miss. Yo moh ngono lho, Miss. Moh duwe anak saka wong liya ngono kan lho, Miss, gak iso sisamto ngono kan lho, Miss. Anakmu di Indonesia umur berapa, Dok? Kasarane begitu. Umurane wis meh kelas 3, Miss. Kelas 3 SMP. SD, Miss. Kelas 3 SD.
Piye to, Nduk, uripmu kok kaya ngono, Nduk? Ki awakmu metengi kerja Aku ya piye, nggak Nduk? tahu. Awakmu kerja iso apa ora, Hah? Nduk? Iso kerja apa ora Iso, awakmu? iso. Aku gak patek gede sih wetengku wis yo koyo sik cilik ngono kae perutku iki. Ya udah, lek kamu butuh bantuan wis nggak apa-apa wes. Ini terakhir kali aku ngerekam kamu, habis ini nggak ada lagi. Karena aku ini pelajaran buat yang lainnya. Gak iso ngomong, Nduk. Aku sebenarnya nggak pengen ngerekam, tapi ini pasti banyak anak yang sama kayak kamu gitu loh, Nduk. Aku tidak ingin ada orang-orang sama seperti kamu lagi terjadi dan terjadi. Paham. Konten ini saya buat orang lain, jangan percaya laki-laki kalau sudah bunting dan kamu dibuang gitu loh, sayang. Yaudah, ini konten terakhirku. Aku tidak ingin konten kamu lagi. Kalau kamu butuh aku, cari aku di kantor aja ya. Cari aku di kantor aja. Ngomong. Aku sakit hati banget lah. Oke. Makasih ya, sayang. Oke, bye. Kita sama-sama wanita ya, Mbak ya. Saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Saya nggak ngerti. Aduh, nomor tak buang lagi. Saya tidak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana, Mbak ya. Saya juga perempuan. Kenapa sih hubungan itu tidak jujur ya? Kenapa kamu harus berbohong bahwa kamu itu masih perawan dan kamu tidak pernah menikah? Saat kamu bunting dengan laki-laki lain dan dia mempermasalahkan masa lalumu, yang saya tahu, lagi-lagi kalau mencintai dia tidak peduli dengan masa lalumu, siapapun masa lalumu. Karena masa lalu sudah berlalu dan dia adalah masa depanmu. Tapi jika seorang laki-laki mempertanyakan masa lalumu, sebenarnya lebih baik jangan hidup bareng. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Mbak, karena Mbak ini sudah bunting dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita katakan saat dia sudah bunting, saat dia sudah hamil dari laki-laki itu, dan sekarang laki-laki itu punya alasan untuk meninggalkan dia karena dia sudah punya anak dengan pernikahan yang awal. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa berpikir ya. Angel, Mbak, aku nggak bisa ngomong. Aku sangat kehabisan kata ya. Kalau orang sudah bunting, aku bisa ambil anak itu, tapi kan saya punya gandengan di sini, saya punya keluarga di sini. Seharusnya kayak saya ini sudah ngomong cucu ya, bukan ngomong anak saya sendiri. Jadi saya bingung harus ngomong apa, saya tidak tahu harus ngomong apa, karena sebagai wanita saya sangat tidak suka menggugurkan anak, menggugurkan bayi, itu saya tidak setuju. Saya nggak tahu, Mbak, saya down banget, saya drop banget. Saya cuma bisa bantu doa agar laki-laki ini terbuka hatinya, bukan membuatnya hilang di masa lalu dan tidak tentu arah. Nggak ngerti aku, Mbak, nggak bisa ngomong, aku nggak bisa komen, nggak bisa berbicara banyak. Intinya berhati-hatilah di setiap hubungan. Kalau laki-laki itu mencintaimu, siapapun kamu, apapun alasanmu, dia akan tetap ada di sampingmu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang menyakitkan atau ada kata-kata yang kepreset ya, saat konten ini, karena konten ini sangat sensitif. Mbaknya lagi hamil 4 bulan dan laki-lakinya kemungkinan besar tidak menikahi dia dengan alasan bahwa wanitanya ini pernah punya hubungan lain dengan suami pertama, dia pernah menikah dan punya anak kelas 3 SD. Nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Buat teman-teman yang di luar sana, lebih hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.